Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sebagai seorang hamba yang dhaif, yang lemah, sudah tentu pasti banyak sekali kekhilafan, kesalahan yang kita lakukan, baik itu berupa dosa kecil ataupun dosa besar, baik itu yang sifatnya disengaja ataupun tidak disengaja, yang terang-terangan ataupun yang tersembunyi. Tentu kita sebagai manusia biasa tidak lepas daripada lupa, salah, dan dosa. Namun demikian, kita sebagai seorang mukmin tidak boleh berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebaik-baik manusia itu bukanlah manusia yang tidak pernah salah, bukanlah manusia yang tidak pernah berdosa. Bagi kita sebagai orang awam yang tidak ada maksum bagi kita semuanya. Tetapi orang yang baik adalah tentunya orang yang pernah melakukan sebuah kesalahan, lalu dia mengakuinya, bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah dengan kita mengakui akan salah, khilaf, dosa kita masing-masing, keharibaan Allah, kita menyesalinya, beristighfar, berdoa, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ampuni dosa-dosa hamba, yang kecil ataupun yang besar, semuanya kita serahkan kepada Allah. Kita minta ampun, mohon maaf keharibaan Allah, seraya kita menyesalinya dan tentunya tidak mengulangi perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ganti dengan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang tentunya diridhoi oleh Allah. Dengan demikian insya Allah dosa-dosa kita, kesalahan kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini, ketika junjungan kita Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sedang berhalwat berdua dengan Sayyidina Ali karamallahu wajhah, beliau banyak memberikan wejangan-wejangan luhur. Salah satu di antaranya adalah tentang tanda, ciri orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Lalu apa saja sih ciri atau tanda orang-orang yang bertaubat ini? Kapan dia dikatakan taubat yang nasuha? Taubat yang betul-betul, bukan main-main, zahiran wa batinan. Mari sama-sama kita kaji kitab Wasiatul Mustafa Sallallahu alaihi wasallam ini, wasiat kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Itu artinya apa? Ketika baginda Nabi berwasiat kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, itu artinya beliau pun juga memberikan wasiat, wejangan luhur kepada kita semuanya sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, wahai Ali, walittaibi salasu alamatin, ijtinabul harami, wal khirsu ala talabil ilmi, wala ya'udu lidzambi kama la ya'udu al halibu liddar'i. Walittaibi, bagi orang yang bertaubat, salasu alamatin, ada 3 ciri. Ijtinabul harami, 1, menjauhi barang haram. Wal khirsu ala talabil ilmi, semangat atas mencari ilmu. Wala ya'udu, dan ia tidak akan mengulangi lidzambi, pada perbuatan dosa, kama la ya'udu, seperti tidak akan kembalinya al halibu, susu yang telah diperas, tidak akan kembali liddar'i, ke dalam kantong susunya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, bahwasanya beliau menjelaskan ada 3 ciri atau 3 tanda bagi orang-orang yang bertaubat keharibaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja 3 ciri tersebut? Yang pertama yaitu ijtinabul harami, dia menjauhi barang haram. Tentu sudah jelas, sebagai orang yang bertaubat, dia paham betul, tahu mana yang perkara yang haram, mana perkara yang halal, mana perkara yang diperintah, mana pula perkara yang dilarang. Yang dulu-dulu perbuatan zalim, perbuatan dosa, baik itu dosa keharibaan Allah ataupun dosa kepada sesama, yang ada unsur perbuatan haram ia lakukan, maka ketika ia bertobat, dia pun berjanji menyesali dengan sepenuh hati, taubatan nasuha, taubat yang betul-betul karena Allah Ta'ala. Sehingga ketika ia terbesit dalam hatinya ingin melakukan barang yang haram, maka ia segera menolaknya, maka segera ia meninggalkannya dan tidak mau melakukan perbuatan-perbuatan haram yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dengan perbanyak kita melakukan perbuatan yang haram, itu artinya kita sama dengan menambung dosa, menumpuk dosa. Semakin banyak dosa, semakin banyak dosa, baik itu dosa kecil ataupun dosa besar, disebabkan karena banyaknya perbuatan-perbuatan haram yang dilakukan oleh seseorang, itu artinya kita pun akan semakin dekat dengan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jikalau orang tersebut tidak bertaubat dan tidak mendapatkan hidayah, maunah, rahmat, kasih sayang Allah, na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik, tentu perbuatan-perbuatan dosa tadi bisa jadi menjadi sababiyah ia masuk ke dalam jurang nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Dengan demikian tentunya orang yang taubat nasuha ini, dia sangat-sangat menjauhi perbuatan haram. Sudah tidak, sekali tidak ya tidak, justru ia berbalik arah, gemar, senang melakukan perbuatan-perbuatan yang baik yang bisa mendatangkan maghfirah, ampunan Allah kepada dirinya. Semakin dia melakukan perbuatan haram, dia pun punya anggapan, punya keyakinan dalam hatinya, berarti
saya sama halnya dengan menabung dosa dan sama halnya mendaftarkan dirinya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang bertobat ini akan betul-betul menjaga hatinya, menjaga dirinya, menjaga perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu ucapannya, baik itu perbuatannya, baik itu getaran hatinya, semuanya ia lakukan untuk kebaikan dan tidak akan mengulangi perbuatan haram yang pernah ia lakukan. Ini ciri-ciri orang yang bertobat. Yang pertama apa? Ijtinabul harami, dia menjauhi barang yang haram. Kemudian yang kedua, wal khirsu ala tolabil ilmi, semangat untuk mencari ilmu. Ciri orang yang bertobat yang kedua adalah setelah dia menjauhi larangan Allah dengan sepenuh dan sekuat hatinya, masing-masing diganti dengan semangat mengaji, semangat belajar, semangat mencari ilmu. Kalau dulu semangat berbuat dosa, berbuat maksiat, berbalik sekarang semangat mencari ilmu, semangat mendekati alim ulama, para habaib, para kiai, asatid, mengikuti kajiannya, mengikuti majelis taklim, majelis zikirnya, ia dengarkan tausiahnya, ia dengarkan mauidhah hasanahnya, ia resapi, ia masukkan ke dalam otak, masukkan ke dalam hati, kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Semangatnya betul dalam mencari ilmu. Bagaikan orang yang lapar hendak mencari makanan, begitupun semangatnya mencari ilmu bagaikan orang yang haus yang hendak mencari minuman yang segar. Begitulah perumpamaan orang yang bertobat. Ciri yang kedua yaitu semangat mencari ilmunya luar biasa, menggantikan posisi dahulu-dahulu yang semangat bermaksiat, bersemangat menumpuk dosa. Setelah bertobat berubah semangat mencari ilmu dengan mendekati orang-orang alim, mendekati para habaib, asatid, tujuannya untuk belajar, untuk mengaji, memperbaiki diri, membenarkan, memperbaiki ibadah-ibadah, syaratnya, rukunnya, karena dia sadar sebagai seorang muslim punya kewajiban, misalkan sholat 5 waktu sehari semalam. Dia pelajari betul tentang syaratnya, tentang rukunnya, dan ilmu-ilmu agama yang lainnya, ilmu-ilmu umum yang lainnya misalkan. Dia pelajari semuanya sebagai bekal untuk menghadap keharibaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ciri yang kedua orang yang bertobat, gemar, semangat untuk mencari ilmu. Kemudian yang ketiga, ciri orang yang bertobat adalah wala ya'udu lidzambi kama la ya'udu al-halibu lidzar'i. Orang yang bertobat nasuha, ciri yang ketiga, dia tidak mau mengulangi kembali kepada perbuatan dosa yang pernah ia lakukan. Tidak mau terjebak, tidak mau terjerumus ke dalam lubang kesesatan yang kedua kalinya. Tidak akan kembali. Bahkan Nabi memberikan contoh, kama la ya'udu al-halibu lidzar'i, seperti halnya tidak mungkin kembalinya susu yang telah diperas, baik itu susu sapi, ya, susu onta atau susu kambing misalkan. Ketika sudah diperas oleh pemiliknya, susunya keluar, susu itu pun tidak akan kembali lagi kepada kantong susunya. Itulah perumpamaan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memberikan gambaran orang yang bertaubat
Ciri yang ketiga, dia tidak akan mengulangi perbuatan dosanya, sebagaimana tidak akan berulang atau kembalinya susu yang telah diperas, tidak akan kembali masuk ke dalam kantong susunya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit yang Al-Fakir sampaikan mudah-mudahan dapat dimengerti dan difahami akan 3 ciri orang-orang yang bertaubat. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja cirinya? Yang pertama, ijtinabul haram, menjauhi barang haram. Yang kedua, wal hirsu ala tolabil ilmi, semangat mencari ilmu, semangat mengaji. Yang ketiga, yaitu wala ya'udu lidzambi kama la ya'udu al-halibu lidor'i, dia tidak akan mengulangi perbuatan dosa, tidak akan kembali kepada perbuatan dosa sebagaimana tidak akan kembalinya susu ke dalam kantong susunya. Mudah-mudahan ada berkah manfaatnya. Apabila ada benarnya, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila ada salahnya, itu semata-mata karena kebodohan Al-Fakir. Secara pribadi mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.